Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salihin salihat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah tabaraka wa taala masih memanjangkan usia kita untuk memperbaharui keimanan dan ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah surat yang bernama surat Al-Hujurat. Sebuah surat yang luar biasa. Allah taala yang langsung mendidik, membina kita, mengajarkan kepada kita, mendidik hati kita agar kita menjadi mukmin yang bersaudara. Kita semua hafal surat Al-Hujurat ayat ke-10-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya mukmin itu bersaudara, ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah apabila ada di antara kedua temanmu, sahabatmu, saudaramu yang sedang bertikai, segera damaikan. Bertakwalah kepada Allah agar kita Allah sayangi. Tujuan kita adalah menjadi umat yang bersatu. Tujuan kita adalah mukmin yang bersaudara. Maka wajar walaupun kita belum kenal satu sama lain, ketika kita bertemu, lisan kita tidak berat untuk mengucapkan assalamualaikum. Karena itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah tiba pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah, apa yang beliau sampaikan? Ayyuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Yang maknanya adalah kalau kita bertemu satu sama lain, ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnah, tapi mulai hilang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara sebenarnya. Maka dalam surah Al-Hujurat banyak ayat-ayat yang mendidik kita bagaimana mengkondisikan hati kita kepada teman-teman kita, saudara kita, rekan kerja kita, pengurus baik yayasan, masjid, perusahaan dan lain-lainnya. Dalam ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai yang beriman, kata Allah, yang punya iman, kalau datang orang fasik kok, tidak jujur, suka berdusta, suka memfitnah, datang membawa berita, kabar, info, gosip, fatabayyanu, maka segera minta klarifikasi. Minta klarifikasi. Segera tanya orang yang dia kabarkan tersebut. Bapak Ibu tahu tidak apa asbabun nuzulnya ayat ini? Kenapa ayat ini turun? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengutus seorang sahabat ke Bani Mustaliq untuk mengambil zakat. Jadi sahabat ini ketika menuju ke Bani Mustaliq yang berada di antara jalur Madinah Makkah, ya di pertengahan, di luar kota Madinah, ketika ia datang ke sana, Bani Mustaliq ini menggunakan kuda mendatangi si utusan. Si utusan ini karena tanpa bertanya, ketakutan, berasumsi bahwa ini Bani Mustaliq akan membunuhnya. Ia langsung kabur. Mengadu kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, Bani Mustaliq tidak mau membayar zakat. Bahkan dia mau membunuhku. Tapi Nabi tidak langsung percaya, bayangkan. Nabi memanggil pemimpinnya,
lalu meminta informasi, kejelasan, klarifikasi. Maka si pemimpinnya menjawab, kami justru ingin membayar zakat, tapi utusan Nabi langsung kabur. Bayangkan kalau Nabi percaya, maka ada nyawa yang harus ditumpahkan, ada nyawa yang harus dikorbankan. Maka kalau datang seorang yang fasik kepada kita, membawa sebuah berita, binaba'in fatabayyanu, datang sebuah kabar, info, fatabayyanu, minta klarifikasi, benar tidak ini kabarnya? Karena sering suami menceraikan istri, sebabnya adalah kabar yang tidak valid. Sering yayasan pecah karena ada kabar yang tidak valid. Sering pengurus masjid bertengkar karena ada isu yang tidak valid. Hanya karena dari seorang yang fasik. Bagaimana kita akan mendapatkan innamal mu'minuna ikhwah? Bagaimana kita akan mengamalkan mukmin itu bersaudara? Kita bersaudara bukan karena satu profesi, bukan karena satu hobi, bukan karena satu cita-cita, bukan. Kita bersaudara karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang datang ingin merusak sebuah visi, merusak sebuah tujuan yang mulia, merusak sebuah kebersamaan, fatabayyanu, datangkan. Kan sering itu Bapak Ibu. Pak Ketua, fulan berkata seperti ini tentang Pak Ketua. Pak Ketuanya langsung percaya, langsung mendiamkan si orang yang difitnah. Bertahun-tahun sudah meninggal, baru tahu bahwa itu kabar bohong, itu kabar yang tidak benar. Berapa dosanya Bapak Ibu? Padahal setelah ayat innamal mu'minuna ikhwah, Allah Ta'ala menjelaskan lagi kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, suatu suku mengejek suku yang lain. Bisa jadi kaum tersebut yang diejek, suku yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Perperangan, ya, dimulai dari ejek-ejekan. Ya. Perceraian dimulai dari ejek-ejekan, sindir-sindiran. Dan Allah Ta'ala sudah mendidik kita dari dulu. Dan ada di Quran surah Al-Hujurat. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dan perempuan-perempuan jangan pula mengejek perempuan-perempuan yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih bertakwa, lebih rajin tilawahnya, lebih rajin zikirnya, lebih rajin tahajudnya, lebih rajin sedekahnya daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memberikan label, dan jangan saling memberikan julukan, si hitam, si pesek, si gendut, si anu. Jangan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, kata Allah. Siapa yang belum bertaubat, dia adalah orang-orang yang zalim. Dia orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ini Bapak Ibu jamaah salih solihat mendidik kita untuk menjadi manusia yang beradab, berilmu dan bersatu. Inilah yang kita inginkan sebenarnya. Inilah yang kita cita-citakan. Tidak bersatu di depan saja, di belakang juga. Ya. Depan belakang sama, kita kuat. Kalau kita belum kuat, maka kita akan mudah diadu domba. Mudah sekali untuk diadu domba. Bayangkan tadi kisah kita. Ketika orang fasik tadi berkata kepada ketua, si fulan berkata begini-begini. Ketuanya langsung percaya. Padahal ayat selanjutnya Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai yang beriman, kata Allah, yang punya iman, jauhilah sejauh-jauhnya adh-dhann, prasangka. Selama ini ternyata kita berperang dengan prasangka kita. Kita mikir, dia benci ke kita, padahal tidak. Kita berpikir, kenapa mukanya masam pagi ini? Apakah dia nggak suka sama saya? Ternyata tidak. Dia punya masalah lain. Maka kata para ulama,
Kalau kita melihat teman kita, rekan kerja, ya, saudara, tetangga, mungkin bermuka masam pada hari itu, buatlah 1000 pertanyaan bahwa dia bermuka masam bukan karena kita. Begitu syariat mengajarkan. Tapi kita tidak, kita sebaliknya. Tidak gara-gara saya ini dia begini. Tapi tidak kita tanyakan. Ini semua ada di zona prasangka. Dan Allah Ta'ala mendidik kita, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi wahai orang yang beriman yang namanya prasangka, karena sebahagian prasangka adalah dosa. Lalu apakah tabayun itu mudah, Bapak Ibu? Tidak, berat. Tabayun, ya, kita memanggil orang yang memfitnah kita, kita bertanya, apakah benar antum yang mengatakan ini tentang aneh? Itu berat. Itu berat. Oleh karena itu hanya orang-orang terpilih yang bisa mengamalkan surah Al-Hujurat ini. Hanya orang-orang terpilih. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebahagian prasangka tadi adalah dosa. Bayangkan, Pak Ketua tadi, karena percaya isu tadi, langsung mendiamkan si fulan bertahun-tahun. Bayangkan, sebahagian dari prasangka saja dosa. Mendiamkan saudara lebih dari 3 hari, dosa apa pahala, Bapak Ibu? Dosa. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin multaqiyan, kata Rasulullah. Enggak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jatah kita cuma 3 hari mendiamkan teman itu. Mendiamkan teman, mendiamkan saudara, mendiamkan siapa, 3 hari cuman. Dalam 3 hari itu harus tabayun. Harus tabayun. Kemudian Allah Ta'ala juga mendidik kita setelah Allah katakan jangan berprasangka, jauhi berprasangka, wala tajassasu, dan jangan pernah cari-cari kesalahan seseorang. Kadang kita hobi pula, baru kenalan, cari kesalahan-kesalahannya. Ya, ada saja. Kenapa? Karena yang mesti kita perlahan hilangkan dari dalam diri kita adalah sifat iri. Sifat hasad, ya. Karena iri itulah yang menjadi sumber dosa-dosa kecil hingga dosa-dosa besar lainnya, hingga kepada pembunuhan. Iri, ya. Iri ini luar biasa sekali, dan iri inilah yang membuat kita ingin mencari kesalahan-kesalahan seseorang. Dan Allah Ta'ala sudah menegaskan, wala tajassasu. Jangan, berbeda dengan redaksi yang tadi. Yang berprasangka, apa kata Allah? Ijtanibu, jauhi katsiran minadh-dhann, sejauh-jauhnya yang namanya prasangka. Tetapi kalau tajassus, mencari-cari kesalahan, apa kata Allah? Wala tajassasu, dan janganlah kita mencari-cari kesalahan. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pernah bergunjing. Kenapa jangan-jangan? Karena kita bisa untuk menghindarinya. Ketika ada teman yang mulai bergunjing, ya kita pergi saja. Kalau kuat ya bilang jangan bergunjing. Ketika ada teman yang mengatakan kesalahan si fulan, dia tuh begini, kita menghindar. Kalau kuat, larang dia menceritakan kesalahan-kesalahan orang itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Suka kita ketika kita membicarakan aib orang, itu sama dengan kita sedang memakan dagingnya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang bangun tidur langsung bergunjing, itu sarapannya daging saudaranya. Siang-siang lagi istirahat kerja, ya makan, bergunjing lagi, makan siangnya hakikatnya adalah daging saudaranya. Malamnya bergunjing lagi, makan malamnya daging saudaranya. Bayangkan saja, mau tidak? Atau jijik? Atau mual? Tapi itu yang dilakukan setiap harinya. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Yang paling banyak tilawahnya, yang paling banyak zikirnya, yang masih menyambung ibadah Ramadan kemarin hingga hari ini. Dan kita sudah berada di bulan yang mulia, bulan yang haram, istilahnya mulia, Dzulqa'dah.
Fala tazlimu anfusakum fihin, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah zalimi diri kita di bulan ini. Artinya apa? Jangan buat dosa-dosa yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang tadi, jangan berprasangka, jangan bergunjing, jangan mencari kesalahan. Ya, jangan suka menebar berita bohong. Kadang kita ngelihatnya orang saja, ini si fulan sering Ustaz. Lah kita juga sering kadang-kadang. Di mana? Di WhatsApp, ya. Semuanya dukung Iran, ya kan? Semuanya dukung Khomeini, Asy-Syahid Khomeini. Kita pun nggak paham apa yang kita bicarakan. Ya. Kita nuduh orang sering, kitanya juga sering menebar hoax, ya, menyebarkan berita bohong. Ya. Nah ini adalah surat dalam Al-Quran yang mungkin jarang kita baca, tetapi dia mendidik kita secara keseluruhan. Mulai dari ruang lingkup terkecil, suami istri, keluarga, lingkungan, bahkan negara kita. Kalau kita semua bersepakat mengamalkan ini surat, maka tidak ada lagi iri beriri di antara kita. Tidak ada lagi antara kita saling mencari kesalahan. Tidak ada lagi aib-aib yang ingin kita sebarkan. Kita semua, Islam itu konsepnya Bapak Ibu menutup aib. Menutup aib. Ya, itulah Islam. Waman satara musliman, kata Rasulullah, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Siapa yang suka nih menyebar berita-berita aib-aib saudaranya, baik masalah rumah tangga ataupun masalah yang lainnya, bersiap-siaplah. Allah buka aib kita di akhirat nanti. Tapi siapa yang berusaha menutupinya, berbahagialah. Allah tutup aib kita di hari kiamat. Kita semua uyubun, semua punya aib. Tidak ada di antara kita yang hari ini suci, nggak ada. Semuanya punya aib. Kadar istighfar kita yang berbeda-beda. Ada orang yang Bapak Ibu setiap harinya terlatih mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia berusaha setiap hari, setiap menit mengucapkan Alhamdulillah. Untuk apa? Mendidik dirinya mudah bersyukur kepada Allah. Ada orang yang mudah mendidik dirinya setiap menit beristighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena dia tahu dosanya banyak. Dosanya banyak. Kalau kita nggak bisa menyaingi para imam, para ulama yang wiridnya luar biasa, ngajinya luar biasa, minimal kita bisa menyaingi para pendosa dalam beristighfar. Maka sekali lagi, surah Al-Hujurat ini tujuannya innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua bersaudara. Dan kita saling mengingatkan karena kita ingin ke surga bersama-sama. Ya. Al-hubbu wal bughdu fillah. Itu intinya. Kita saling menyayangi karena Allah. Dan kita saling tidak suka juga karena Allah. Kenapa nggak suka? Karena udah kita kasih tahu, udah saling memberitahu, masih juga melanggar. Itu tanda kita mulai jenuh. Tapi kalau masih ada teman yang ngingatin kita untuk selalu ke masjid, zuhur berjamaah, mendengarkan kultum, ya, bersama-sama mengamalkan ayat Allah, maka pertahankan ini teman, pertahankan ini saudara, pertahankan ini pasangan. Ya. Kadang ada orang yang punya pasangan dibawa kepada jalan Allah, nggak mau. Ya. Maunya di jalan yang lain. Nah, ini mau ke surga atau mau ke kemana? Ke neraka. Maka hadirin jamaah zuhur, solihin solihat, kita semua berusaha untuk mengamalkan surah Al-Hujurat. Dari ayat satunya hingga ayat terakhirnya, subhanallah, berisi tentang pendidikan-pendidikan baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk sosial kita, lingkungan kita secara keseluruhan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.